linaftinahum fi. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, bukan berarti kemudian kita seenaknya untuk berfoya-foya. Ketika kebaikan itu kita dapatkan dari kanan kiri atas bawah, bukan berarti kemudian kita saat itu lupa lalai kepada Allah. Tapi ingat, semua itu linaftinahum fi, itu adalah ujian, ya. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Kalau orang mukmin tahu harta itu adalah ujian. Orang mukmin tahu semua fasilitas dunia itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang Allah hadirkan berupa fasilitas itu pada dasarnya harus disadari bahwa ini ujian. Apakah aku bersyukur dengan ini atau malah kemudian aku kufur? Ini jadi tafsiran pertama, kata para ulama, rezeki tersebut adalah ujian dan cobaan bagi Allah untuk mereka. Nah, kalau orang istiqomah, orang yang hatinya terus terbimbing dengan iman, dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan hartanya, bagaimana berinteraksi dengan apa yang dia miliki dari karunia Allah. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Maka barang siapa yang kemudian berpaling dari mengingat Allah, diberi rezeki, harusnya kan terus ingat Allah. Digunakan untuk apa itu rezekinya? Diberikan kesehatan, hendaknya kan terus ingat Allah. Dipakai untuk apa kesehatannya? Tapi kalau dia berpaling, lalai, semua yang dia miliki itu justru tidak digunakan untuk menaati Allah. Allah ancam di sini. Yaslukhu adzaban sa'ada. Allah akan masukkan dia ke dalam adab yang berat. Adzaban sa'ada. Baik, ini di ayat ke-17 ini para ulama ada dua pendapat ya. Pertama bahwa tadi siapa yang diberikan oleh Allah rezeki, dia selalu ingat kepada Allah, dan dia ingat rezeki itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Apakah dia akan bersyukur atau malah kufur dengan apa yang dia dapatkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini kaitannya dengan masalah istidraj. Ya, ketika orang diberikan rezeki yang banyak, tapi kemudian dia lupa lalai kepada Allah, rezekinya tambah banyak lagi. Nah, itu namanya istidraj. Ketika ke lapangan hidup, fasilitas, dan semua yang dia inginkan itu dihadirkan oleh Allah, di tengah-tengah dia memaksiati Allah. Itu namanya istidraj. Ya, makanya siapa yang terfitnah dengan hartanya, ya, tetap tegar di atas kemaksiatannya, kesesatannya, walaupun harta melimpah, maka sebenarnya dia sedang dalam kehinaan, yaitu dia diarahkan kepada kehinaan tanpa dia sadari. Ya, ini namanya istidraj. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, dia bermaksiat, durhaka, tapi semakin bertambah kedurhakaannya, semakin dilapangkan kehidupannya, kekuasaannya semakin luas, hartanya semakin banyak, ya. Maka ini ada seorang dulu ya, seorang yang memberi nasihat, kamu itu kalau ingin dimudahkan rezekinya, sholat tepat waktu. Tapi apa kata dia, malah ini seorang pemilik toko yang lagi rame-ramenya tuh pelanggannya. Apaan? Gue juga sholat jarang-jarang, tapi toko malah tambah rame nih. Pembelinya tambah antri nih. Padahal gue gak pernah sholat katanya. Lah, ini berarti justru dalam bahaya yang sangat mengancam. Ketika seseorang dibuat lalai, itu artinya dia semakin ditarik ke dalam kehinaan. Itulah istidraj. Makanya kalau kita misalnya tiba-tiba sempit rezeki, sehingga kita kemudian ingat sama Allah, itu berarti malah Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang,
maka Allah kirimkan surat cinta berupa rezeki yang sempit, berupa masalah, berupa sakit. Karena dengan itu kita kembali lagi ingat Allah, kembali lagi ingat Allah, kembali lagi ingat Allah. Tapi umumnya kalau orang nggak pernah dikasih ujian, rezekinya dilapangkan, badannya sehat terus, semakin populer namanya, sementara dia kemudian tertipu dengan itu, merasa nggak butuh kepada Allah, semakin jauh dia terseret kepada kelalaian. Ketika di puncak-puncak kelalaiannya itulah tiba-tiba diambil, dicabut rohnya, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ya, ada orang-orang semacam itu, seperti Qarun, Fir'aun. Ini semakin lama semakin jauh dari Allah, tapi dia diberikan fasilitas yang terus bertambah, sehingga dia merasa lama-kelamaan nggak butuh kepada Allah. Ketika dalam kondisi puncak kemaksiatan, dimatikan oleh Allah tanpa ada waktu untuk bertobat. Makanya kadang-kadang saya berpikir, orang yang diberikan ujian tipis-tipis gitu kan, itu sebenarnya Allah sayang sama dia. Ya, coba di antara kita siapa yang hari ini tidak memiliki masalah? Siapa di antara hari ini, di antara kita yang tidak diuji oleh Allah? Mungkin ada yang ujiannya berupa sakit jasmani, sekedar sakit gigi, atau sekedar sakit panu, itu ujian juga tuh. Ya, sekedar mungkin dianya sehat tapi keluarganya kurang sehat. Dianya sehat, keluarganya sehat, tapi ekonominya mungkin agak seret. Ya. Ada yang ekonominya oke, keluarganya sehat, tapi ada masalah dengan komunikasi pasangannya. Ada yang dengan pasangannya harmonis, dengan mertuanya harmonis, dia sehat, ekonomi alhamdulillah kecukupan, tapi ternyata dengan rekan di kantornya agak bermasalah. Selalu saja ada seperti itu. Nah, jadi setiap orang itu diuji oleh Allah dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi yang jangan pernah kita lupakan, kembalikan semua itu kepada Allah, minta agar Allah selalu membimbing kita. Baik, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita menyadari betul apa yang Allah titipkan kepada kita itu adalah linaftinahum fi, ujian buat kita. Buat, ya ini sebenarnya kisahnya kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Tapi kita pun harus bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Nah, orang yang diberikan harta, misalnya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dia paling paham, paling tahu bagaimana berinteraksi dengan harta yang Allah karuniakan. Makanya kita kalau mendengar kisahnya Utsman, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman gitu, Masya Allah. Bagi para sahabat di masa Nabi dulu, harta itu bukan untuk memanjakan pribadi atau untuk menjadikan dia hidup bermewah-mewah, tapi bagaimana harta itu menjadi penyokong kesuksesan dakwah baginda Nabi. Sayyidina Utsman yang memberikan 1000 ekor kudanya pernah saya ceritakan. Bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah mengganti para petani yang gagal panen karena kurmanya busuk semua. Akhirnya beliau rela untuk membeli kurma-kurma busuk itu dengan harga kurma yang bagus. Para petani bahagia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun merasa puas karena bisa membahagiakan saudara-saudaranya. Tidak pernah dia sangka Allah punya rencana lain. Tiba-tiba ada negeri tetangga datang mencari kurma busuk sebagai obat wabah di negerinya. Orang itu mengatakan, yang punya kurma busuk kami siap beli, harganya 10 kali lipat. Ya, orang yang bertakwa itu hartanya nggak pernah habis, malah justru Allah tambahkan terus. Makanya Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang gagal miskin. Pengennya agar hartanya berkurang, miskin. Karena dia takut, kata Nabi, nanti kalau Abdurrahman bin Auf kok mati, hartanya masih banyak melimpah, dia akan masuk surga tapi dengan ngesot. Abdurrahman bin Auf karena tidak mau masuk surga ngesot, akhirnya dia ingin hartanya berkurang. Makanya tadi para petani yang gagal panen dia ganti semuanya. Petani suka, bahagia. Dia pun bangga bisa mengurangi hartanya
dan bisa membuat para petani tertawa bahagia juga. Ternyata Allah punya rencana, justru yang dia sudah persiapan pengen mengurangi harta, tiba-tiba hartanya bertambah puluhan kali lipat dari awalnya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah itu yang menentukan banyak dan sedikitnya harta hambanya. Baik, so'ada menurut Ibnu Abbas, ini tafsiran menurut Sayyidina Ibnu Abbas, so'ada adalah batu licin yang ada di neraka. Semacam gunung batu tapi licin. Nah, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, yang jauh dari rel istiqomah, itu nanti akan dipaksa untuk mendaki di sana. Kalau Bapak Ibu perhatikan setiap 17 Agustus, bagaimana tuh sulitnya lomba panjat pinang itu kan. Lomba panjat pinang, udah orang sampai 5% dalam satu tim tetap saja ya susah payah mereka untuk memanjat pinang, akhirnya pun gagal juga. Nah, bagaimana kalau seseorang nanti di neraka dipaksa untuk mendaki batu licin yang lebih licin dari pohon pinang? Ketika dia gagal, malaikat Zabaniyah sudah siap untuk memukulnya. Ketika dia susah payah sampai di atas, tiba-tiba didorong lagi jatuh ke bawah. Nah, itu orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, lepas dari rel istiqomah, betapa sengsaranya kehidupan dia di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun ternyata siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah pun menjalani hidup yang susah payah gelisah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Toha Allah katakan, siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Mungkin hartanya banyak, tapi hatinya sempit. Mungkin fasilitasnya lengkap, tapi hatinya gelisah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami bangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi buta. Bagaimana sulitnya nanti di hari kiamat ketika orang dibangkitkan buta. Di dunia saja buta itu juga sudah kesulitan untuk mau pergi kemana-mana nggak bisa. Lah di akhirat dalam kondisi buta, dia protes kepada Allah, lima hasyartani a'ma, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta semacam ini? Padahal di dunia aku bisa melihat. Allah jawab lagi apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu engkau telah didatangi atau telah datang kepadamu ayat-ayat Allah, peringatan dari Allah, tapi kau lupakan itu, kau tidak gubris itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah hari ini pun kami melupakan. Ini sengsara dunia akhirat. Itu kalau i'rad atau berpaling dari mengingat Allah, tidak mau diatur oleh aturan Allah. Itu di dunia jangan dikira orang-orang yang hobinya menghabiskan malam-malam di klub malam, berfoya-foya tanpa kenal waktu melakukan dosa. Jangan dikira mereka itu bahagia. Bahagia secara lahiriah sebentar, tapi setelah itu hatinya gersang. Jiwanya dipenuhi dengan keputusasaan, kesedihan, kegelisahan yang tidak ada ujungnya. Makanya banyak yang orang bunuh diri walaupun hartanya berlimpah ruah, popularitasnya dikenal orang di mana-mana, tapi hatinya gersang. Kenapa? Tidak punya Allah di dalam hatinya. Ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau berdoa membersamai Allah dengan yang lain. Maksudnya jangan menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Nah, ini larangan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam masjid-masjid Allah. Karena masjid itu kan tempat untuk kita menyembah Allah, tempat bersujud. Nah, kata masajid
menurut para ulama ini ada 3 pendapat terkait makna masajid ya. Pertama, masajid diartikan dengan tempat ibadah kita, yaitu masjid. Lah kalau yang menafsirkan dengan pendapat ini, maka fala tad'u ma'allahi ahada, jangan pernah engkau menyekutukan Allah beribadah kepada selain Allah di masjid. Kita tidak boleh kita menggunakan masjid untuk amaliyah syirkiyah ya, menyembah jin di masjid atau apapun di masjid-masjid, hanya untuk melakukan ketaatan mentauhidkan Allah. Kalau melakukan kesyirikan di luar masjid saja tidak boleh, apalagi di dalam masjid, tentu lebih tidak boleh lagi. Kemudian tafsiran yang kedua, masajid dimaknai dengan anggota sujud, organ-organ badan kita yang dipakai untuk sujud. Ya, makanya wa annal masajida lillah, sesungguhnya organ-organ kita yang biasa dipakai untuk sujud ini itu semuanya adalah lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan digunakan organ-organ kita ini untuk menyembah selain Allah. Ya. Apa saja organ-organ ini? Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'alal aku diperintahkan, kata Nabi, untuk bersujud di atas 7 tulang atau 7 anggota sujud. Apa diantaranya? Alal jabahah, pertama kening. Wa asyara biyadihi ala anfihi, beliau sambil menunjuk ke arah hidungnya. Ya, kemudian apa? Wal yadaini, 2 tangan, 2 telapak tangan, warrubbataini, 2 lutut, wa atrafil qadamain, dan 2 ujung jari-jari kaki. Wala nakfitat thiyaba wasya'ra, dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian. Makanya kalau kita sujud ya, ini dalam aturan sujud ya, dalam kajian fikih ini, rambut yang mungkin rambut seperti artis Korea itu rambutnya sering menutup ini ya, menutup kening. Nah, itu ketika sujud hendaknya diangkat atau pakai peci begini, sehingga kalau rambutnya itu rambut yang ke depan gitu, rambut poni gitu kan, ketika sujud tidak menutupi kening dari lantai atau tempat sujud. Kalau tertutup begitu maka sujudnya tidak sah. Demikian pula baju, misalnya ibu-ibu kadang kalau sujud jangan sampai mukena yang dipakai itu sekaligus menjadi alas sujud. Ya, mukenanya yang dipakai menjulur ketika sujud itu menutupi kening dengan lantai atau dengan sajadah, maka sujudnya juga tidak sah. Ya. Yang pakai sorban, ya pastikan ketika sholat sorbannya jangan sampai menghalangi antara kening dia dengan tempat sujud. Nah, ini tidak sah juga. Ya, pokoknya kening itu harus nempel langsung ke tempat sujud. Ya. Nah, jadi organ-organ sujud ini jumlahnya 7. Ya, hendaknya itu kita pahami sehingga tidak ada yang saat sujud ke-7 organ ini terangkat salah satu, maka tidak sah. Nah, ini semuanya adalah Allah berikan kepada kita untuk mengagungkannya, untuk kita bersujud kepadanya, maka jangan pernah dipakai untuk bersujud kepada selain Allah. Atau anggota badan kita jangan dipakai untuk menyekutukan Allah. Ya. Makanya sujud itu dalam syariat baginda Nabi Muhammad tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau dulu Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf ketika pertemuan yang mengharukan ya. Nabi Yusuf sudah jadi menteri, kemudian dikatakan saudara-saudaranya bersujud kepada Yusuf. Lah, itu bukan sujud ibadah, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan. Di masa itu sujud bisa berarti sujud penghormatan. Tapi kalau sekarang di zaman atau setelah baginda Nabi diutus, sujud itu adalah sujud ibadah, maka tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja.
Saat itu ada seorang apa namanya tokoh atau seorang pemimpin atau mau nyalon jadi pemimpin, kelihatan kok sujud ke kaki ibunya tuh. Berarti dia musyrik dong. Oh, itu bukan sujud, itu mencium kaki. Beda ya. Beda antara sujud dengan mencium kaki, beda. Dulu ada seorang bapak, karena anaknya di wisuda hafal Quran, ketika dipanggil ke panggung, tiba-tiba bapaknya mencium kaki anaknya. Orang yang nggak paham, sujud ke anaknya, ya nggak boleh sujud ke anak. Ya. Kalau mencium kaki boleh. Jadi niatnya bukan sujud kepada anaknya, tapi mencium kaki anaknya. Apa boleh mencium kaki? Nah, ini ada riwayat bahwa sahabat juga pernah mencium kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kemudian langsung dijas, ya, wah ini syirik ini karena sujud kepada manusia. Sekali lagi itu bukan sujud. Sujud itu hanya kepada Allah. Adapun posisi mencium kaki ya kadang-kadang mirip sujud, kadang-kadang, tapi itu bukan sujud. Kemudian tafsir yang ketiga, masjid diartikan dengan masdar mimi. Masdar mimi itu berarti perbuatan sujud itu tidak boleh ya diberikan hanya kecuali hanya kepada Allah saja. Ini tiga penafsiran yang semuanya bisa digunakan. Artinya ini adalah perbedaan yang sifatnya variatif, bukan sifatnya saling berlawanan. Fala munafata bainaha. Tidak ada kontradiksi antara semuanya. Ya, semuanya boleh digunakan untuk menafsiri wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat ke-19, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasannya lamma qama Abdullah, ketika hamba Allah itu berdiri. Hamba Allah di sini adalah baginda Nabi. Ya. Yad'uhu, dia menyembah Allah, kadu yakununa 'alaihi libada. Jin-jin itu mereka berdesak-desakan mengerumuni baginda Nabi ketika Nabi sedang sholat. Penyebutan Abdullah ini sebenarnya adalah pujian dari Allah. Pujian yang paling tinggi kepada baginda Nabi itu dengan sebutan Abdullah. Karena Abdullah itu artinya hamba Allah yang tingkat ubudiyahnya sudah sampai pada level tertinggi, itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam surat Al-Isra ya dikatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan abdihi. Jadi Abdullah itu pujian yang sangat istimewa Allah berikan kepada orang yang memang tingkat ubudiyahnya sudah sampai pada level yang sempurna. Dan ini hanya baginda Nabi saja yang sudah sampai pada level itu. Nah, ketika disebut qoma Abdullah, kenapa kok tidak qoma Muhammad? Karena Allah ingin memuji Rasulullah dengan sifat apa? Ubudiyahnya yang sempurna. Jadi Nabi digambarkan dengan kualitas ibadahnya yang luar biasa. Bahkan digambarkan juga dalam hadis dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking lamanya beliau berdiri. Sampai Ibunda Aisyah sempat menegur, ya Rasulullah, Anda itu kan sudah diampunkan dosa yang sudah lalu maupun yang akan datang, kok ya masih begini ibadah Anda ya Rasulullah. Apa Anda enggak sedikit memberikan istirahat buat tubuh Anda agar tidak kecapean? Apa kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Ibunda Aisyah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak semestinya menjadi hamba yang selalu bersyukur? Jadi justru Nabi itu karena sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, beliau tambah kesyukurannya dengan bersujud dan berdiri panjang di malam harinya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini ya, makanya luar biasa tingkat ubudiyahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lah saat Nabi sholat itulah beliau dikerumuni oleh kaum jin, ya. Mereka berdesak-desakan, jadi ramai saat itu. Tapi Nabi kan tidak menyadarinya, ya. Mengerumuni Rasulullah. Kenapa mengerumuni? Karena mereka kangen, rindu. Kalau bahasa anak sekarang mah kepo, ya, ingin menikmati bacaan Al-Quran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus memang surat ini menjadi hiburan ya bagi Nabi, karena beliau kemarin kita sebutkan beliau ditolak oleh kaum Taif, beliau ditolak oleh masyarakat Mekah, ternyata malah kaum jin yang bersegera menerima dan beriman kepada Al-Quran yang beliau bawa. Ya, jadi Allah mengingatkan bahwa jikalau tidak ada manusia yang mau beribadah kepadanya, maka masih ada jin dan malaikat yang terus akan siap beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak butuh kepada ibadahnya manusia, tapi manusialah yang sebenarnya butuh untuk terus komitmen beribadah kepada Allah. Seandainya seluruh makhluk pun tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap agung dan mulia, tidak berkurang sedikit pun keagungannya. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi adalah makhluk itu sendiri. Karena dia berarti akan mendapatkan ancaman siksa yang membuat dia kesakitan sepanjang masa. Nah, maka yang butuh dengan ibadah itu bukan Allah. Sekali lagi, yang butuh itu kita. Yang butuh untuk terus beribadah itu kita. Makanya dengan ibadah rata-rata hati kita semakin merasakan ketenangan, hilang dari kita perasaan gelisah. Sementara ketenangan itulah menjadi sumber kebahagiaan. Apa gunanya orang fasilitas hidupnya lengkap tapi hatinya nggak mendapatkan ketenangan? Nah, jadi kebahagiaan itu sumbernya adalah ketenangan di dalam hati, dan itu bisa didapatkan ketika kita mau menaati perintah dan aturan Allah. Kemudian ayat yang ke-20 dan sekaligus 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Sekali lagi di sini makna ubudiyah yang sempurna kepada Allah, dan betapa kesyirikan itu adalah satu keniscayaan yang harus dihindari. Baginda Nabi menguatkan lagi statementnya, ad'u rabbi, aku hanya menyembah Allah saja, la usyriku bihi ahada, aku tidak akan menyembah selain dia. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian darran, madarat, bahaya, wala rasyada, ataupun kebaikan. Nggak bisa mendatangkan keburukan ataupun kebaikan. Terus siapa yang mendatangkan keburukan dan kebaikan? Allah lah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan untuk hambanya. Maka ini konsep ya dalam ilmu tauhid, bahwa la yamliku darran wala naf'an illallah. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan kebaikan dan keburukan kecuali Allah. Maka kita harus hati-hati. Ini ada beberapa macam syirik yang kalau tidak disadari kita bisa jatuh ke dalamnya, na'udzubillah. Ada syirik yang pertama itu orang-orang yang menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah. Ini syirik jelas nih. Tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Ini syirik. Nyembah dewa-dewi tapi nggak kenal Allah, syirik. Atau ada juga yang menyembah Allah tapi juga di waktu yang sama menyembah selain Allah. Ibadah, sholat, iya, tapi mengagungkan dan menyembah jin tetap jalan. Ini nggak boleh, ya.
menyembah Allah iya, tapi juga menyembah leluhur. Ini juga masuk dalam syirik. Ya. Ada namanya syirik kudroh. Syirik kudroh itu apa? Meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kuasa seperti kuasanya Allah. Ini juga sangat berbahaya, kadang-kadang nggak disadari. Ya. Misalnya mempercayai bahwa jimat. Nah, ini perkara masalah jimat ini, apakah mesti syirik? Belum tentu. Tapi kalau mempercayai bahwa jimat itu bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka jatuh ke dalam syirik. Lah bagaimana konsep jimat dalam syariat? Ada jimat yang diperbolehkan apa enggak? Oh, ada. Dengan ketentuan apa itu? Satu, jimat itu yang ditulis padanya adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang kedua, kita meyakini bahwa jimat itu tidak bisa memberi manfaat dengan sendirinya, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi seseorang jatuh ke dalam syirik kudroh. Ya, misalnya yang ditulis kalimat yang tidak dipahami maknanya. Kemudian dia yakin sepenuhnya bahwa inilah yang membuat aku kuat. Jimat inilah yang membuat aku ganteng dan tampan. Jimat inilah yang menyebabkan rezekiku lancar. Tidak ada dengan izin Allah. Ini kalau hanya menjadikan jimat itu sebagai dia yakini sebagai pemberi manfaat dan madarat, maka dia sudah jatuh ke dalam syirik, dan ini sangat berbahaya. Ya. Maka ada seorang datang ke dokter. Kalau dia meyakini dokter itulah yang memberikan kesembuhan, maka dia sudah jatuh ke dalam syirik kudroh. Kita ke dokter, yang harus ditata hatinya adalah ini bagian dari ikhtiar. Kita datang ke dokter itu kan bagian dari ikhtiar, dan memang Allah memerintahkan untuk kita berikhtiar. Tapi pada akhirnya kesembuhan itu adalah Allah yang memberikan, bukan dokter. Dokter hanya ngasih obat, resep. Adapun kita minta sembuh bukan kepada dokter, tapi minta kepada Allah. Rasulullah saja mengatakan, la amliku lakum dharra wala rasyada. Aku tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Tentu dengan sendirinya ya. Nah, maka kalau Rasulullah saja sudah mengatakan begitu, apalagi makhluk-makhluk Allah yang lain tidak mungkin bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tadabbur tafsir surat Al-Jin kita untuk pagi hari ini, dan insya Allah sudah tuntas sampai ayat ke-21. Insya Allah nanti bersambung ke bagian terakhir ayat 22 sampai 28. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik, dan bimbing oleh Allah kita dihidupkan dengan keimanan dan dimudahkan melaksanakan setiap kebaikan yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'annya maupun melalui pesan lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermohon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.